Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 36, kelompok 4 Kabupaten Indragiri Hilir, PPSDM Regional Bandung. Yang pertama, Fadlin Sumantri SPDI. Yang kedua, Abdul Latif SH. Yang ketiga, Zainul Ikhlas SPD. Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan analisis isu penyebaran COVID-19. Analisis isu ini kami menggunakan fishbone diagram yang mengangkat isu yang pertama, dana atau anggaran, yang kedua, kebudayaan, dan yang ketiga, kebijakan, dan yang keempat, manusia. Pada isu dana atau anggaran, kami mengangkat sub-isu yang pertama yaitu minimnya anggaran APD untuk tenaga kesehatan. Yang kedua, bantuan subsidi yang tidak tepat sasaran. Pada isu kedua, yaitu kebudayaan, kami mengangkat dua sub-isu. Yang pertama, budaya mudik masyarakat. Yang kedua, kebiasaan berjabat tangan. Pada isu yang ketiga, yaitu kebijakan, kami mengangkat dua sub-isu. Yang pertama, kurangnya kontrol di lapangan terkait kebijakan PPKM. Yang kedua, minimnya sosialisasi vaksin. Pada isu yang keempat, kami mengangkat tiga sub-isu. Yang pertama, gaya hidup tidak bersih. Yang kedua, tidak peduli protokol kesehatan. Yang ketiga, korupsi anggaran terkait COVID-19. Kesemua isu ini akan bermuara pada meningkatnya kasus positif COVID-19. Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis SWOT terkait tentang hal ini terdiri dari 4 elemen, yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Kekuatan dan kelemahan itu dalam internal, sedangkan kesempatan dan ancaman itu sifatnya eksternal. Terkait tentang COVID-19, kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu bangsa Indonesia mendukung atau saling bahu-membahu membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini, mulai dari masyarakat kecil, pejabat, TNI, Polri saling bekerja sama untuk saling membantu. Yang kedua, yaitu terkait seringnya gencarnya informasi sosialisasi terkait COVID-19, baik tentang bahaya, baik tentang bagaimana cara penanganannya, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kekuatan yang dimiliki oleh bangsa ini. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh bangsa ini atau weakness-nya, satu, pemerintah kekurangan anggaran dalam hal ini, di mana pemerintah mempunyai anggaran yang sangat terbatas, sedangkan untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan anggaran yang besar. Yang kedua, kita pahami bahwa kesadaran masyarakat masih kurang. Masih banyak masyarakat yang jarang mencuci tangan, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker dan lain sebagainya. Terkait tentang opportunities, dengan adanya COVID-19 ini, negara-negara saling bertukar informasi terkait tentang apa itu COVID-19, bahaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terjalin juga kerjasama dan bantuan antar negara itu semakin solid. Artinya, para negara saling membantu bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah ini. Sedangkan terkait tentang ancaman dalam hal ini, yaitu dari sisi Indonesia masih banyak tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia. Tentunya hal ini bisa berdampak pada penyebaran COVID-19. Yang ketiga, bahwa banyaknya sekarang ini investasi asing yang berkurang karena kondisi pandemi, orang takut untuk bepergian, orang takut untuk masuk ke suatu wilayah, dalam hal ini Indonesia, tentunya menyebabkan investasi asing yang masuk jadi berkurang. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, agar penyebaran COVID dapat ditekan, ada beberapa solusi yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah mempromosikan gaya hidup sehat oleh pemerintah. Artinya pemerintah bisa mempromosikan dengan berbagai media, mulai dari TV, media online, dan media cetak.
Kemudian yang kedua, persiapan dan reaksi cepat oleh pemerintah. Artinya pemerintah dituntut persiapan bila jumlah COVID tinggi, mulai dari alat kesehatan, dokter, dan penanganan pasien, serta bisa mengambil keputusan lockdown. Selanjutnya adalah isolasi mereka yang terinfeksi. Artinya mereka yang terinfeksi wajib isolasi dan dipantau agar penularan tidak terjadi. Kemudian, tutup pintu masuk warga negara asing yang negaranya tinggi kasus COVID-nya. Artinya, pemberhentian sementara penerbangan ke negara-negara yang kasus COVID-nya tinggi. Selanjutnya, himbauan agar bekerja dari rumah, work from home atau WFH. Artinya, kegiatan ini banyak sekali diterapkan di negara-negara yang layanan internetnya cukup memadai, cukup bekerja dari rumah saja. Yang terakhir, yaitu physical distancing, memakai masker, dan jaga jarak, serta tingkatkan imunitas. Ini salah satu hal yang penting atau disebut protokol kesehatan yang jadi kebiasaan saat pandemi, agar penularan virus COVID dapat ditekan. Demikianlah hasil analisa kelompok kami tentang isu penyebaran COVID yang semakin meluas, serta penanganannya. Demikian, terima kasih.